para ulama sepakat terkait dengan bagaimana hakikat dari imamah dan khilafah ini. Tidak ada lain, dia adalah merupakan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Dan itulah makna khilafah yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa man 'alaina bi risali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa Khilafah Channel yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas kitab yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab muktabar mereka yang membicarakan tentang masalah khilafah untuk menguatkan kepada umat bahwa khilafah ini adalah warisan dari Rasulullah SAW, bahwa para ulama itu mereka menuliskan apa yang mereka warisi sebagai pewaris Nabi. Yang pertama saya akan sampaikan bagaimana definisi tentang khilafah. Pertama, di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang merupakan Takmilatul Muti'i yang ditulis oleh Muhammad Najib bin Ibrahim Abdurrahman Al-Muti'i Asy-Syafi'i, di sana disebutkan wal imamatu wal khilafatu wa imaratul mu'minin mutaradifah. Imamah, khilafah dan imaratul mu'min itu adalah bentuk sinonim. Kemudian beliau memberikan penjelasan wal muradu biha aryasatu al-amatu fi syu'unid dini wad dunya. Yang dimaksud dengan imamah, khilafah dan imaratul mu'minin itu adalah kepemimpinan umum. Aryasatu al-amatu, kepemimpinan umum fi syu'unid din wad dunya, dalam urusan agama dan dunia. Kemudian beliau mengutip penjelasan Ibnu Hazm. Beliau menyatakan wa yara Ibnu Hazm annal imam, Ibnu Hazm berpendapat bahwa lafadz imam idza utliqa, apabila diucapkan kata imam, insarafa ilal khalifah, maka dia maknanya mengarah kepada makna khalifah. Imam dalam hadis jika digunakan dengan kata imam, maka dia maknanya adalah khalifah, kecuali ada qarinah yang memalingkan dari makna khalifah. Begitu menurut beliau. Amma idza quyida, tetapi kalau ada takyid, ada pembatasan, insarafa ila ma quyida bihi, maka dia akan mengarah kepada makna sesuai dengan bentuk takyidnya, bentuk batasannya. Min imamis sholah, seperti imamis sholah, imamil hadis, imam hadis, imamil qaum, imam qaum. Itu berarti makna imam dari kata khalifah berubah menjadi imam ahli hadis, imam sholat, atau imam suatu kaum atau suku. Begitu penjelasan Ibnu Hazm yang dinukil oleh Muhammad Najib Ibnu Ibrahim Ibnu Abdurrahman Al-Muti'i Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Oleh karena itu, tidak ada yang boleh lagi menyatakan bahwa imamah, khilafah dan imaratul mu'minin itu adalah berbeda, padahal ini adalah kata yang sinonim. Kemudian kalau kita membaca kitab-kitab yang ditulis oleh ulama di masa lalu, sebut saja misalnya seperti kalau kita merujuk kepada Muqaddimah Ibnu Khaldun. Di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, di situ
dijelaskan bahwa kata beliau, wa id qad bayyana haqiqata hadal mansibi, kami telah menjelaskan hakikat dari jabatan ini, wa annahu niyabatun an sahibis syariati, dan bahwa jabatan ini merupakan substitusi atau pengganti dari pemilik syariah. Dalam hal ini adalah Rasulullah setelah Rasulullah wafat, sebagaimana dalam hadis, wa innahu la nabi min ba'di wa satakunu khulafa. Kemudian beliau melanjutkan menjadi substitusi dari pemilik syariah fi khifdiddin, untuk menjaga agama, wa siyasatid dunya, dan di dalam mengurus dunia, bihi, dengan agama tadi. Tusamma, maka jabatan seperti tadi disebut khilafah, wa imamah, disebut khilafah dan imamah. Wal qaimu bihi, sedangkan orang yang menjalankannya disebut khalifah, wa imaman, disebut khalifah dan disebut imam. Ini penjelasan dari Ibnu Khaldun ketika menjelaskan makna imamah dan makna khilafah, sekaligus makna imam dan makna khalifah. Kemudian di dalam penjelasan yang lain, di dalam kitab At-Taratib Al-Idariyah yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Katani, beliau menjelaskan al-khilafatu yariyasatu al-udma. Khilafah itu adalah merupakan kepemimpinan agung, wal wilayah al-amah al-jami'ah, serta merupakan kepemimpinan umum yang menyeluruh, al-qaimah, yang dia bertugas untuk bikhirasatid din wa dunya, menjalankan fungsi menjaga agama dan dunia, wal qaimu biha, dan orang yang menjalankannya yusammal khalifah, dia disebut dengan khalifah, li'annahu khalifatun, karena dia adalah seorang khalifah, pengganti an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan para ulama mengenai fakta tentang khalifah dan khilafah. Kalau kita mengkaji penjelasan yang ada di dalam kitab Masail Ikhtilaf Bainal Asy'ariyah wal Maturidiyah, jadi kitab yang membahas tentang perbedaan pendapat antara akidah Asy'ari atau para pengikut Asy'ari dengan pengikut Maturidi. Di dalam pembahasan tentang al-imamah, di situ juga disebutkan al-imamatu riyasatun amatun fi umuriddini wad dunya. Imamah itu adalah merupakan kepemimpinan umum untuk mengurusi urusan agama dan dunia. Khilafatan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengganti atau substitusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan wa nasbul imami wajibun 'alan nasi. Mengangkat seorang imam ay al-khalifah, hukumnya wajibun 'alan nasi, wajib bagi umat manusia. Ini penjelasan yang ada di dalam kitab Masailul Ikhtilaf Bainal Asy'ariyah wal Maturidiyah yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Wazir Syamsuddin Ahmad bin Sulaiman. Di dalam kitab yang lain kita bisa menemukan penjelasan tentang imamah dan khilafah sebagaimana yang dikutip oleh Al-Mawardi di dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah wal Wilayah Ad-Diniyah. Di situ Imam Al-Mawardi menjelaskan al-imamatu, imamah itu mawdu'atun li khilafatin nubuwah, adalah jabatan yang dibuat atau jabatan yang diadakan li khilafatin nubuwah, untuk menjadi substitusi kenabian.
Karena Nabi tidak ada yang mengganti dalam konteks nubuwah, karena Rasulullah menyatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa innahu la nabi min ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Maka untuk menjalankan tugas-tugas yang dijalankan oleh nabi sebelumnya dalam mengurus urusan agama dan dunia, tugas itu digantikan oleh khilafah dan oleh khalifah. Khilafah itu institusinya, khalifah itu adalah orangnya. Al-Mawardi menyatakan al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi harasatid din, di dalam menjaga agama, wa siyasatid dunia, dan di dalam mengurus dunia. Wa aqduha, dan pengangkatan khilafah itu liman yakumu biha, bagi orang yang mengerjakannya, fil ummati, di tengah umat, wajibun bil ijma'i, hukumnya wajib berdasarkan ijma' sahabat. Wa in syadda anhumul asam, sekalipun ada orang seperti al-asam, kemudian an-naddam, al-fuati, an-najdat, orang-orang yang mereka disebut syad, artinya aneh, karena hanya beberapa gelintir orang ini yang menyatakan bahwa nasbul imam itu tidak wajib. Pendek kata, seluruh ulama Ahlus Sunnah, Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, semua sepakat bahwa menegakkan khilafah, mengangkat seorang khalifah atau imam, itu hukumnya adalah wajib. Dan apa makna imamah, khilafah, imaratul mukminin, atau imam, khalifah, dan amirul mukminin tadi sudah dijelaskan oleh para ulama tadi dengan begitu jelas. Imamul Haramain Al-Juwaini diantaranya memberikan tambahan, al-imamatu riyasatun tamatun. Imamah itu merupakan kepemimpinan yang sempurna, wa zu'amatun amah, dan merupakan kepemimpinan umum, tata'alaku bil khass wal amah, yang terkait dengan urusan khusus maupun umum, fi muhimmatid dini wa dunya, dalam tugas-tugas untuk mengurus agama dan juga dunia. Itu penjelasan yang diberikan oleh Imamul Haramain Al-Juwaini di dalam kitab Al-Ghiyathul Umam fi At-Tiyathid Dulam, dan kitab ini juga merupakan salah satu kitab standar yang membahas tentang masalah ini. Di dalam kitab yang lain, yaitu kitab Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam yang ditulis oleh Al-Allamah Ad-Duddin Abdurrahman Al-Iji, di situ disebutkan bahwa al-imamatu riyasatun amma fi umurid dini wad dunya. Jadi imamah itu adalah kepemimpinan umum untuk mengurus urusan agama dan dunia. Dan inilah yang kemudian disebut sebagai khilafah. Nah, karena itu di dalam kitab yang juga ditulis oleh Ibnu Khaldun, yaitu kitab Muqaddimah seperti yang sudah disebutkan tadi, Ibnu Khaldun memberikan penjelasan tentang definisi khilafah. Wal khilafatu iya hamlul kafati. Jadi khilafah itu adalah mengemban Islam secara kafah, secara utuh, ala muqtadun nadri asy-syar'i, sesuai dengan tuntutan hukum syarak, fi masalihihim al-ukhrawiyah wa dunyawiyah, dalam kepentingan akhirat maupun dunia, ar-raji'a ilaiha, di mana harus kembali ke sana. Dan ini penjelasan yang menurut Ad-Dumaiji di dalam kitabnya Al-Imam Al-Udma, itu merupakan penjelasan atau ta'arif yang paling jami', menyeluruh dan mani', yang bisa mengeliminasi hal-hal yang tidak atau tidak layak masuk dalam definisi tadi. Karena itu para ulama sepakat terkait dengan bagaimana
hakikat dari imamah dan khilafah ini tidak ada lain, dia adalah merupakan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Dan itulah makna khilafah yang sesungguhnya. Khilafah yang merupakan warisan Rasulullah SAW dan kemudian diabadikan di dalam kitab-kitab karya para ulama di masa lalu sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, dan itu sekaligus menjadi bukti bahwa ajaran ini merupakan ajaran Islam yang otentik, bahkan kemudian disebut sebagai perkara yang maklumun minad dini bid-darurah, yang urgensinya, kepentingannya, kedaruratannya atau vitalitasnya itu sangat diketahui, sangat dipahami oleh seluruh kaum muslimin, terutama para ulamanya. Maka tidak masuk akal jika kemudian ada ulama yang menolak kewajiban ini, bahkan kemudian mengatakan seolah-olah ini tertolak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.